Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Hapso. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Prodi Manajemen di Digitek University Bandung. Di video kali ini saya akan sedikit mereview mengenai materi manajemen pemasaran jasa yang sudah saya pelajari di semester ini. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai komunikasi pemasaran jasa. Komunikasi pemasaran jasa adalah proses penyampaian informasi, nilai, manfaat, dan pesan yang terkait dengan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau target pasar. Jadi intinya komunikasi ini merupakan salah satu bentuk pemasaran detail suatu jasa dengan tujuan utama yaitu untuk membangun hubungan antara penyedia jasa dan calon pelanggan, serta meyakinkan mereka tentang keunggulan dan manfaat jasa yang ditawarkan. Dalam komunikasi pemasaran jasa juga ada komunikasi pemasaran terintegritas atau yang disingkat dengan AMC, di mana hal ini merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran. Konsep ini menggabungkan berbagai alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, public relation, pemasaran langsung, dan strategi komunikasi lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran secara efektif. Poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan pelayanan jasa. Peran penting SDM ini dalam pemasaran jasa dapat dilihat pada aspek internal perusahaan dan customer service. Untuk perusahaan jasa, internal marketing mempunyai banyak manfaat dalam mencapai kesuksesan pemasaran dikarenakan telah bersifat integratif dan merupakan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mengenai kualitas jasa. Definisi kualitas jasa menurut salah satu ahli yaitu Grant Ross atau ahli pemasaran jasa, kualitas jasa adalah hasil dari perbandingan antara apa yang dijanjikan oleh penyedia jasa dan apa yang sebenarnya diberikan kepada pelanggan. Nah, berikut ada beberapa peran penting dari kualitas jasa. Antara lain, yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, kedua reputasi bisnis, ketiga keunggulan bersaing, keempat peningkatan efisiensi operasional, kelima pertumbuhan bisnis, keenam pengembalian investasi atau kita singkat dengan ROI, ketujuh kepercayaan dan kesetiaan pelanggan, dan yang terakhir yaitu inovasi. Kualitas jasa tentunya berhubungan dengan nilai pelanggan atau customer value, di mana hal ini adalah inti dari hubungan bisnis yang sukses dan merupakan konsep penting dalam pemasaran yang mencerminkan manfaat atau kepuasan yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan suatu perusahaan. Setelah mengetahui apa itu kualitas jasa, tentunya kita perlu mengetahui juga model dari kualitas jasa tersebut. Model kualitas jasa di sini memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Terdapat beberapa model kualitas jasa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu model SERVQUAL. Metode model ini adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Dengan adanya metode SERVQUAL ini akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan yang akan diterima. Manfaat model SERVQUAL ini diantaranya yaitu meningkatkan kepuasan konsumen, menciptakan loyalitas konsumen, mengembangkan brand awareness. Model yang kedua yaitu model Perceived Service Quality atau disingkat dengan SERVQUAL. Model ini mengukur kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Jika layanan yang diterima sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa akan dipersepsikan baik dan memuaskan, begitupun sebaliknya. Untuk model yang ketiga yaitu model rantai profit service atau dikenal dengan service profit chain. Merupakan model yang menjelaskan bagaimana perusahaan jasa menghasilkan keuntungan dengan memperhatikan berbagai komponen dalam proses layanan. Dan yang terakhir yaitu model kualitas jasa terpadu.
Model ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu layanan jasa dengan harapan-harapannya. Kotler 2004 mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama sistem keluhan dan saran, kedua survei, ketiga ghost shopping, yang keempat less customer analysis. Selanjutnya bahasan yang keenam mengenai complaint handling and service recovery atau penanganan pengaduan dan pemulihan layanan. Komplain pelanggan itu sangat penting karena akan berefek jangka panjang, di mana adanya loyalitas dari konsumen itu sendiri. Ada 2 cara komplain handling, yaitu diperbaiki atau tidak diperbaiki. Menurut penelitian, diperkirakan 5-10% pelanggan yang berani memberikan komplain pada suatu perusahaan. Sisanya memilih bungkam dan menerima saja. Adapun tujuan dari komplain suatu pelanggan yaitu sebagai berikut. Yang pertama dapat kompensasi, kedua melampiaskan amarah mereka, ketiga membantu meningkatkan layanan, dan yang terakhir yaitu alas altruistik. Semakin tinggi kelas ekonomi seseorang, maka semakin banyak komplain yang dikeluarkan orang tersebut terhadap suatu kualitas layanan jasa. Komplain juga dapat menjadi suatu variabel terhadap kekonsistenan kita sebagai perusahaan, di mana komplain jelek suatu konsumen dapat menjadi masalah besar bagi perusahaan. Maka sebelum itu terjadi, perusahaan harus sudah memikirkan penanganan komplain tersebut. Pemulihan layanan merupakan salah satu cara untuk mencapai loyalitas pelanggan. Pengembangan kebijakan pemulihan layanan yang telah efektif telah menjadi fokus penting dari banyak inisiatif retensi pelanggan. Seperti perusahaan kecil yang melakukan penanganan layanan itu harus proaktif, bukannya pasif. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai pemasaran jasa pada e-bisnis. E-bisnis adalah perluasan dari e-commerce, di mana tidak hanya pembelian, pembayaran, dan barang pelayanan, tetapi juga pelayanan konsumen. E-bisnis dalam pengertian bisnis internet adalah bagaimana memanfaatkan internet untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen dan mitra bisnis. Dampak dari keadaan ini adalah terciptanya aliran barang, jasa, dan manusia dengan teknologi informasi sebagai perantara kebutuhan konsumen dan pasar. Kelemahan dari e-bisnis ini diantaranya yaitu yang pertama, tidak adanya pertemuan dengan pelanggan secara langsung. Yang kedua, resiko penipuan lebih tinggi. Yang ketiga, kehilangan segi finansial atau keuangan secara langsung. Yang keempat, pencurian informasi. Yang kelima, kehilangan kesempatan bisnis. Yang keenam, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketujuh, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kalian simak dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.